Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, lanjut. Duduk ya, santai. Gue welcome. Jadi cerita Dr. Samsu ini jadi di situ. Nah, dia mengatakan dari catatan ini bahwa dia dapat informasi dari Habib Isa. Ya. Nah, sayang sekali tidak ada satupun catatan yang sudah saya pelajari yang Habib Isa menuliskan tentang ini Basyaiban. Jadi cuma ada di buku itu dua nama itu, artinya Syahabuddin dan Abdullah. Nah, yang lain tidak ada sama sekali. Nah ini sementara ketika saya mencari data yang seperti itu, semuanya mengacu pada cuma mentoknya ke dua nama itu aja. Tuanku di pulau dan Idrus ya. Nah, ke atasnya tidak juga diketahui. Yang bisa mengatakan Ahmad dan Muhammad bin Abdul Rahman. Jadi belum bisa kita ini kan, jadi saya masih terus mencari di mana, dan saya coba nanti cari sama saudara Ali dan juga apakah dia punya catatan Amisa, karena ketika Amisa meninggal itu catatannya tetap di rumah dan sebagian diambil lagi oleh Maktab Daimi. Kenapa semua yang peninggal Maktab Daimi diambil? Nah, apakah di sini tidak ada juga catatan itu yang pernah diambil dibeli oleh Nagobah Abdul Asraf ya. Apakah ada di sana juga, Allah alam. Jelas tidak ada di buku. Amisa tidak menuliskan di buku induk dan tidak ada catatan yang kita temukan. Kadang-kadang memang gitu, bisa saja dia tidak punya bukti, artinya tidak punya bukti, dia tidak berani menampilkan ke buku besar ya. Karena buku besar ini harus bisa dipertanggungjawabkan, hal-hal yang betul-betul harus fake dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti bisa bertanya kan, orang akan bertanya. Apalagi di belakang ini banyak sekali orang yang mencari-cari, mencoba untuk ya. Jadi saya berdasarkannya karena saya di lembaga, jadi mengikuti arah yang demikian ya, artinya aturan yang ini harus beroperasinya. Saya mencoba mencari, artinya kadang-kadang itu ada hal-hal yang sifatnya asar ya, ada yang sifat mereka sir. Jadi sir ini artinya hal-hal yang mungkin kharikul ada, yang tidak bisa diterima dengan akal, seperti ketemu dalam mimpi atau wasilah yang disampaikan ya. Saya mencoba ke situ kemarin ya, seperti yang dilakukan oleh Habib Isa ini. Ini dia tidak bisa dia sampaikan, artinya tidak bisa dibukukan. Hal ini tidak akan diterima orang. Cuman ini yang menguatkan hati ya. Nah itu ya. Jadi makanya Habib Isa tidak berani, karena ini mungkin dia berdasarkan sir dia, dan sedangkan asarnya dan asar bukti-bukti itu tidak ada. Nah ini yang mungkin, jadi sir dia ya, dia bisa merasakan mungkin ya. Jadi kita main cuma asumsi aja, jadi kemungkinan, tapi buktinya sehingga setelah kita cari memang tidak ada tercatat secara resmi. Sementara yang tercatat dari buku Hadramut ini dua orang ini, Syahabuddin sama Abdullah. Abdullah disebutkan meninggal di India, artinya disebut di India aja, nggak sebutkan hidupnya atau kalau Umar tadi disebutkan lahir di India, kemudian besar di India, kemudian belajar di Hadramut di Tarim, kemudian kembali lagi ke India, meninggal di India, dan tidak disebutkan artinya perjalanan ini ya. Ini kan nanti kita mengacu menambah dengan data-data berikutnya, karena dia sudah tidak di Hadramut, mungkin di India, atau bisa dia perjalanan tadi ke Jawa tadi ya, karena pada saat itu di Indonesia berdiri beberapa kesultanan ya, mulai dari Cirebon, kemudian Banten, Cirebon, ini saudara kembar, artinya saudara Banten ini sama satu ini ya. Kemudian dari Demak apa kan ini kembali kan dari Palembang ke Demak ceritanya, dari Demak ke Banten baru. Jadi acuannya itu ke Banten, masanya di tahun 1500-an. Jadi kalau
Sunan Gujati 1400 di akhir abad ke-15 ya. Iya. Kemudian Banten di awal abad ke-16 ya. 1448. Ya, 1448 nanti di akhir abad Saya di rumah. Iya, saya bilang dulu ya. Nah ini artinya dua ini kan Sunan Sarudin kan anaknya. Berapa orang lagi. Nah jadi kita juga masih mencari, sementara juga yang kita dari keturunan Asbat Han tadi ini kan kita hilang jejak juga. Artinya ketika Abdul Malik keluar dari Hadramawt masuk ke India, di dalam buku kita cuma disebutkan Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih itu keluar dari India dan dia masuk India, kemudian dia kawin ya, dan dia punya keturunan. Itu saja. Hampir 800 tahun itu tidak masuk datanya. Karena dia sudah keluar dan dia tidak punya hubungan. Nah ini yang biasanya orang-orang Hadramawt ini punya hubungan ini. Selalu kembali dan belajar di sana, mirip ke anaknya. Nah sementara ini tidak masuk India, kemudian ceritanya mereka nyebarnya dakwah. Dan kebetulan dari dakwah ini menjadi orang-orang yang terkenal, menjadi wali-wali. Ya di Indonesia terkenal dengan Wali Songo. Wali Songo ini bukan 9 orang wali, artinya dia semacam organisasi, ya. Tapi jumlahnya selalu 9. Jadi ada beda generasi juga. Seperti Sunan Kudus itu beda generasi dengan Sunan Ampel. Betul. Nah, cuma dia akhirnya begitu meninggal diganti ya. Nah itu. Setelah pertama di situ, kedua mereka juga termasuk keturunannya yang mendirikan Kesultanan Sultan di Palembang, di Indonesia. Di Demak ini keturunan wali semua kan, di Banten ya, di Cirebon ini, di Palembang ya. Ini semua keturunan dari wali ini. Nah, ketika saya meneliti tentang Sunan Cirebon dan semua tentang Azmat Khan ini, orang-orang Banten sendiri yang ahli-ahli nasabnya juga itu memang mengakui banyak dari nasab jalur luar masuk ke jalur mereka. Kenapa? Anak yang perempuan kawin keluar, ini nasab laki-laki ini masuk ke jalur sini. Kenapa? Ini anak ratu, anaknya raja. Orang, nah ini sehingga distorsi menimbulkan simpang siuran tadi. Mana yang jalur mantu? Nah ini beberapa ahli nasab mereka ketika kita temu di Cirebon, temu di Banten, mereka memang terjadi asimilasi yang menimbulkan distorsi, kerusakan di nasab mereka sendiri. Nah itu sehingga apalagi kita tidak punya datanya, tidak punya rujukan, sehingga kita selama ini tidak pernah berani mengakui bahwa Azmat Khan itu Sayyid benar. Kenapa? Azmat Khan ini gelar dari Raja India turunannya. Artinya Abdul Malik ini kawin, ikut Gabila di sana, tapi dia seorang Sayyid. Berarti ada Azmat Khan yang bukan Sayyid. Betul. Ada yang Sayyid. Nah inilah yang itu. Seperti ada Syahrukh Khan apa mereka Sayyid. Nah ini jadi marga itu datangnya dari sana. Jadi sudah ada. Artinya sebelum ini masuk ini sudah ada marganya. Jadi ada Azmat Khan ini, ada yang gelar ini dari saya Abdul Malik ini, saya ada memang gelar ini. Banyak sekali di ini ada Syahrukh Khan apalagi semua. Tidak semua Azmat Khan itu berarti saya. Nah, jadi ini yang masuk ke ilmu ke sini ini. betul. Nah, apakah semuanya begitu atau Dan ada satu lagi yang pernah saya baca ya, Azmat Khan itu sendiri sebenarnya itu tidak berhak untuk disandang sama Sayyid. Karena Azmat Khan itu ada keturunan raja dari marga Azmat Khan. Iya. Sedangkan dia pendatang. Iya. Dia itu kawin sama putrinya. Iya. Gitu. Betul. Cuma karena dia merupakan bagian dari kerajaan itu, maka dia diberikan label Azmat Khan. Iya. Tapi sebenarnya dia tidak berhak. Iya. Itu dari sejarah yang pernah saya baca. Iya. Jadi gelar dia itu sebenarnya Khan ya, raja-raja, raja Khan. Azmat itu artinya azim, kemuliaan. Jadi orang yang masuk ini orang yang mulia. Jadi Betul. yang masuk ini Abdul Malik masuk ini
keturunan dari yang mulia, sehingga dia digelar Azmat Khan ya. Jadi masuk ke situ. Nah inilah yang menjadi simpang siur sampai hari ini hampir 8 abad ya, tahun 1600 tahun 1200 sih maksudnya itu 800 ya 1200 600 Hijriah ya berarti 8200 nah 1200 sekarang berarti 800 tahun. Kalau 800 tahun itu kali 3 itu Banasan ini ya di Pontianak di daerah Ketapang. Saya di sana ada kuburan aslinya, kuburan Hasan bin Muhammad ini turunannya ini sekitar saya datang ke sana. Kemudian juga ke Kucing dari Sarawak. Saya sudah masuk Kucing, kemudian terus ke sampai ke Miris, sampai mau ke Sabah, sudah sempat. Semua ini punya riwayat dan punya sejarah. Salah satu pahlawan dari Sandakan itu itu cicit daripada orang yang di bukunya tidak masuk dan dia punya catatan lengkap. Nah, ini catatan lengkap data-data yang dia punya ya. Dia meninggal, dia memang meninggal di penjara di Singapura tahun 1800 akhir ya. Meninggalnya di Singapura. Dan dia punya catatan, dia sendiri cucu sendiri, dan dia punya catatan lengkap orang ini. Nah kemudian dari yang saya kumpulkan, semua keluarga ini punya catatan. Dan saya pelajari juga tentang ada sejarah mereka, perkumpulannya apa-apa. Saya masuk semua ke daerah itu. Nah salah satu metode yang kita jadi yang memang demikian. Jadi pertama memang saya harus menemukan membuktikan. Iya, saya lihat tarik tahunnya memang tidak masuk. Ada 2 pendapat di kita kemarin. Itu harus nambah 2 nama. Cuma kita mengambil berdasarkan an-nasabah sebelumnya. Mereka tidak masukkan 2 nama ini. Nah ini yang jadi 3. Jadi makanya kita masih bingung. Apakah Sulaiman Kanigoro ya? Sulaiman yang meninggalnya itu apakah Sulaiman ini? Cuma kalau Sulaiman ini memang dilihat ini ya, dari jarak tahunnya jauh 150 tahunan lebih. Dari pendirian pesantrennya pun tidak masuk itu. Iya. Itu. Saya sendiri masih saya sampaikan kemarin juga hasil dari diskusi kemarin. Saya kira mungkin ini kita ngambil pendapat sebelum awal setelahnya ada pendapat dari itu, bukan pendapat nasabah sebelumnya. Nah, jadi karena bukti-bukti yang lebih valid mungkin ini harus dirubah sih. Nah, jadi semuanya apa yang tercatat juga itu bisa kita rubah berdasarkan bukti yang lebih valid itu. Kalau bukti ini lebih kuat, ini bisa kita ini. Nah itu. Jadi Umar betul punya anak Abdurrahman dan Abdullah itu ya. Kalau menurut susunan nasabnya. Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban itu punya anak Umar bapaknya Abdurrahman. Bapak Abdurrahman. Betul punya anak Abdurrahman dan Abdullah gitu. Umar punya anak Abdullah betul. Umar punya Abdullah sama Abdurrahman. Iya, betul itu. Iya. Nah, yang jalur dari Jawa ini Abdullah berarti. Jalur dari anaknya Abdurrahman ya. Oh, dari Abdurrahman bukan dari Abdullah. Bukan, dari anaknya Abdurrahman. Anaknya Abdurrahman itu Abdullah sama Syahabuddin. Yang tercatat itu di buku. Yang jadi menarik ini Abdurrahman yang menjadi menantunya Sultan Cirebon terakhir. Iya, itu yang kita jadi di dalam catatan Samsus Zahira ini Habib Syaha, dia catatan dari Banten. Nah, di situ dia mengatakan itu Abdurrahman ini menantu Sultan Khadijah, cucunya anaknya Syarif Hidayatullah. Nah, ini menarik. Tarik. Kalau Khadijah cucunya Syarif Hidayatullah betul. Iya, makanya jadi ini apa anaknya? Tapi binnya siapa gitu kan? Nah ini laki mana yang disebutkan
apanya Bintinya, sisinya iya, betul. Ratu Sinohon tadi yang dikatakan ya. Iya. Nah ini dia dikatakan kawin dengan sama ratu anaknya Syarif Hidayatullah ya. Nah, ini cuman tidak disebutkan ya. Ada yang menyebutkan Ratu Khadidah, tapi di sini tidak disebutkan ya. Iya. Nah, jadi ini merupakan takrikot, artinya dari buku Samsul Husairo ini terlihat Syahab membuatkan takrikotnya ya. Betul. Itu jadi dia mengumpulkan lagi data-data dari Cirebon karena dia ada seorang ahli sejarah juga. Karena Kemudian- mohon maaf Bib ya, sejarah itu sendiri banyak terdapat distorsi-distorsi di mana sumber-sumbernya itu saling bersimpang siuran Iya. satu sama lain. Makanya saya bilang kalau misalnya itu makanya saya tanyakan apakah betul konfirmasinya Abdurrahman dan Abdullah, kata Habib betul. Nah kalau Abdurrahman yang dimaksud adalah Abdurrahman itu, berarti dia Abdurrahman ini adalah Abdurrahman yang hidup di zaman Sunan Gunung Jati, berarti 1400-an, 1448 itu Sunan Gunung Jati dia lahir. dia bukan artinya hampir masanya hidupnya di akhir zaman Sunan Gunung Jati karena dia kalaupun artinya dia masanya kalaupun akhir. dia akhir Sunan Gunung Jati, berarti dia 15 belum sampai pertengahan, Bib. Iya. Iya, Dia dia meninggalnya 110 tahun, betul, dia meninggalnya 970 itu 970 itu dia meninggal ya. Iya. Hijriah. Artinya tahun Iya. 900 itu sekitar tahun 1500-an lah gitu ya. Iya. Masanya artinya Betul. masanya sama betul, artinya di akhir panggilan Sunan Gunung Jati, artinya masa dia ketemu Iya. karena dalam sebutkan itu kan dia Sunan menantunya. Gunung Jati kan 1578 kan meninggal. Iya. Iya. Artinya 120 tahun ya. Iya, jadi dia masanya hidupnya ketemu satu generasi, cuman bukan beda generasi yang berbeda, cuman hidupnya masanya Nah, tapi sama. kalau kita kaitkan dengan apa namanya Ratu Inahon binti Sunan Gunung Jati yang 1478 tidak masuk jadinya, Bib. Enggak sebenarnya. Nah itu. Iya, Iya. seperti itu kan 1478 berarti kalau 1478 ke 78 aja sudah 100 tahun ya kan. Dari tariknya tidak masuk. Iya itu makanya ini distorsinya. Ya, Memang masalah. jadi kita kan kemarin mengkaji itu. Kita lihat bagaimana perkembangan kekuasaan Cirebon, Banten ini, apakah dia ke Jawa Tengah, apakah ke Jawa Timur. Ternyata perkembangannya itu ke Lampung, Iya. ke Palembang, gitu kan. Setelah dari Iya, peperangan. Iya, jadi sampai Banten menyerang Palembang 1506, Iya. ya tercatat sejarah. Heeh. Kemudian kenapa istilahnya Syed Tuan di Pulau mengingatkan ini saudara, Iya. kenapa diserang gitu loh, ini saudara kan, diingatkan. Makanya tidak ada lagi serangan setelah itu. Iya. Karena itu mereka sadar bahwa ini adalah sebenarnya mereka ini tapi tidak bisa dilupakan, bersaudara pun bisa terjadi konflik karena perebutan kekuasaan. Nah, ternyata dulu Banten menyerang Palembang karena ingin mengambil alih Palembang dan Lampung karena ini pusat kekayaan lada tadi, hasil pertanian. Kalau saya boleh tambahkan, Beb, ya, sebenarnya kalau dari tarik yang kita lihat, kita pelajari, yang kebenarannya mungkin Allah bisa masih bisa berbeda-beda. Kalau dari tariknya, kita ingatkan kembali bahwa dari Husein Terung itu punya anak Adipati Karangwidara. Dia berbesan dengan dua di pulau. Adipati Husein Terung itu sendiri nantinya ke Demak menjadi Adipati Terung diangkat oleh Raja Majapahit. Sedangkan waktu itu belum ada yang namanya Demak. Demak setelah itu hampir di akhir 14.400-an. Sama itu artinya setelah Nah, Raden Patah dari Palembang ya, masuk kan? berarti saya mau kaitkan bahwa dari Palembang itu ke Demak, Demak itu menyebar ke Cirebon dan Banten. Nanti kembali lagi ke Palembang. Iya. Nah, dari Palembang itu nanti berdiaspora. Sebenarnya yang di Palembang ini sendiri sudah ada. Jadi dari tariknya itu sebenarnya dua di pulau itu sudah ada di Iya. Sumatera Selatan. Iya. Karena Karena makanya dia kawin mau menikahkan Anaknya. anaknya itu dengan raja, dengan anak raja, gitu. iya.
Ya nggak mungkin kalau dia hanya orang biasa Iya. kan, dia bisa menikahkan dengan anak raja. Baru kemudian setelah zamannya Sultan Hasanuddin itu kembalinya Said Ahmad gitu kan. Iya. Said Ahmad atau Tuan Idrus Darussalam. Iya, betul. Begitu. Yang umurnya itu seumuran dengan anaknya apa namanya? Tuan Pulau gitu kan. Yang bernama Siak Saidi. Jadi Siak Saidi itu seumuran dengan Ahmad Idrus Darussalam ya. Di mana nanti kan bukti sejarahnya itu ada peninggalannya berupa masjid yang Iya. Habib lihat itu kan, yang di Adu Manis itu. Nah, 60. kalau dilihat sampai sini tariknya itu masuk dan jelas, Bib. Nah, makanya kalau kita pertanyakan itu bukan kita apa namanya tidak percaya atau tapi dengan argumen yang disebutkan, tapi kalau berdasarkan tarik yang ada yang di Jawa itu, kalau mengaku dia adalah Sulaiman yang mantunya Hamkurat tadi, Hamkurat 1 ya, Hamkurat 1 tadi, itu Ya, jauh, Bib. Jauh. Iya, iya. Iya. 16-an itu, Bib, 1600-an itu. Kalau menurut tarik yang ada, sedangkan kita 14, 15 itu sudah ada, dan 1585, 86 sewaktu Maulana Muhammad mau menyerang Palembang. 1596. Hah? 1596. 1596 waktu Maulana Muhammad mau menyerang Palembang, anaknya Maulana Yusuf itu dihalang-halangi sama Suwandi Pulau. Pasukannya Pasukan yang melintasi Komering yang di Darat. darat. Nah, mereka diserbukan dari darat dan laut waktu itu. Iya. Jadi ya begitu itulah katakan tadi kan bahwa ada dua pihak di sini. Pihak yang mengajukan dan pihak yang menerima. Artinya keluarga yang ada di Adu Manis, artinya kelompok besar ini itu kan berdasarkan data pengajuan ke sini, ke lembaga. Nah, lembaga itu menerima data-data dari pengaju ini. Karena kita tidak bakal kita tidak tahu sama sekali cerita ini kan. Betul. Jadi dia ajukan dari data-data ini. Betul. Nah, data ini nanti kita coba sinkronkan dengan Betul. data yang ada ya. Iya. Nah itu makanya tadi saya minta tadi kemarin kan berapa kali Betul. Nah catatan yang ini nah, makanya saya minta narasi. Iya. Artinya Oh, gitu. ini Iya, ada siap. ada landasannya Iya. berdasarkan sejarah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Betul. Artinya ini harus ada dalam istilah satu ada satu catatan buku yang ditulis oleh nasabah, seorang nasabah. Jadi orang lain bisa mengakui kalau ada bukti catatan yang dikeluarkan atau buku yang dikeluarkan oleh seorang nasabah. Nah, itu. catatan yang ada ini berdasarkan catatan keluarga dan didukung oleh catatan yang apalagi sejarah yang ada Kesultanan ini. Ini karena ini dari Sultan Banten Iya. punya Karena catatan. logikanya begini, Bib. Tidak mungkin Abdurrahman menikahi Ratu Inahon dia langsung ke Sumatera, Bib. Dan lost kontak dengan Cirebon dan Banten. Ya. Karena tidak ada catatan di Banten maupun di Cirebon mengenai Ratu Inahon setelah dia menikah dengan Abdurrahman. Iya. Dan Abdurrahman itu sendiri dikabarkan kembali ke Palembang Membawa istri. membawa istrinya Ratu Inahon tadi. Iya. Nah, itulah saya bilang sama Kiai ini kemarin. Saya pikir mungkin tak ini kalau seandainya ini hanya tesis, hipotesa. Abdurrahman itu membawa anak dari Taklim Iya. ke Nusantara dan mereka berdakwah dari Aceh, Melayu, Minang sampai ke Siak, sampai ke Palembang. Iya. Karena jejak sejarahnya itu seperti itu. Ada Enggak, mereka Spasai, enggak ke Siak. ada Minang. Siak itu baru 17 akhir. Itu kerajaannya, Beb, tapi daerahnya Siak ada. Maksudnya gini, karena ada kan ini kan perang melawan Portugis, ekspedisi apa itu angkatan laut ini kan persiapan kan di Palembang. Iya. Mereka Dan maksudnya begini, daerah-daerah Palembang seperti ini daerah yang sudah terkenal. betul. Dari Sriwijaya Betul. itu sudah ada kerja. Betul. Jadi ini
artinya memang daerah-daerah kesinggahan para pedagang. Mm-mm. Artinya pendakwa dan pedagang. Betul. Di sini ada bandar besar di Betul. Palembang ini. Kalau Siak tadi apa-apa, ini baru berkembangnya itu. 1600. Nah, Betul. jadi saya punya kecenderungan dari Aceh itu mereka memang ke Palembang ya bisa. Kalau ke dari ini kan jalan darat nih. Nah, kalau dulu semua jalan laut nih, nggak ada jalan darat ya. Nah, menurut saya lebih ini dari karena disebutkan di Abdullah ini di Aceh, ini ekspedisi Abdullah ini ke Palembang baru ke Jawa. Karena di Palembang sendiri ada kaitannya. Karena yang melahirkan Demak itu Palembang. Betul, betul. Nah ini, betul. Ya, Jadi- karena ada juga buku yang saya baca bahwa kenapa Wali Songo itu memproyeksikan untuk mengislamkan Jawa, karena Sumatera ini sebenarnya sudah Islam. sudah Islam. Sudah Islam Dan dari tidak jauh temukan dulu. Iya. Dan tidak candi. punya candi-candi, Bib. Nggak ada di Palembang itu. Iya. Palembang ini. Candinya di Patung Jawa. Patung. Iya, justru yang Patung- banyak itu Jawa semua kan sampai ke Bali kan. Iya. Di Palembang di Sumatera ini ada, tapi Iya. enggak Nggak banyak. Iya. Cuma ada di Muara ini sama di Jambi, Iya. selebihnya enggak ada kan? Hah? Iya. Ya makanya itu saya lebih cenderung tadi artinya Palembang ini sudah lama. punya apa? Kekuatan di abad ke-8. Betul, Nah, betul. dia sudah punya kekuatan dan ini sudah berkembang menjadi kerajaan kesultanan kan baru 1600. Iya, betul. Sebelumnya kan kerajaan Hindu. Hmm. Artinya mulai dari Balapetua Dewa ke Sriwijaya ke Kerajaan Sriwijaya, Balapetua Dewa yang mendirikan Iya. Candi Borobudur Betul. ke Jawa. Ya artinya memang ini Palembang ini merupakan suatu bandar Kota tua. kota tua ya. Betul. Nah, ini kan perkembangannya juga masih sekarang pendakwa masih tujuh ke tempat terkenal, ya pendakwa itu masih masuk ke daerah-daerah ini. Nah, Iya. ini memang sinkron dengan ya mereka ke mana-mana itu Betul, ya. betul, Nah, itu. betul. Sementara dari Palembang ini Raden Fata dibesarkan dan dididik di Palembang. Iya, 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 betul. Itu. Nah, kemudian dia Bawa dibawa ke Jawa. karena dia anaknya Brawijaya Jawa terakhir ya, Brawijaya. dan Majapahit Raja terakhir, dia diambil oleh Dikasih wilayah. oleh itu dikasih wilayah Iya, jadi Demak tadi. makanya dia mendirikan Demak itu. Betul, Iya. betul. Nah artinya ini Demak ini merupakan daerah artinya melahirkan Demak, kemudian Demak sendiri pada periode berikutnya ini memang selalu terjadi perebutan kekuasaan. Iya, Iya. betul. Dari Jakatinggi, Iya, dari betul. Iya, Sutajang, Jipang, Jipang, dan itu kan selalu ini. Betul. Nah, mereka itu sendiri Betul. kemudian karena berkembangnya besar, mereka mengambil alih Palembang. Maka diturunkanlah nanti Sunan Sidoricek, Sidoin apa itu. Ini kan ada Betul. dari sana. Nah, itu yang kita mau bahas ya. Jadi Raden Kusen itu punya anak namanya itu Adipati Karamidara atau disebut dengan nama itu Surodirjo, Pangeran Surodirjo. Pangeran Surodirjo ini yang melahirkan Ki Gede Suro. Iya, Wo. Surodirjo tua. Beserta dengan saudara-saudaranya perempuan. Nah, saudara-saudara perempuannya inilah yang menjadi menantunya Muhammad, Tuan di Pulau, dan menjadi istrinya dari Ahmad Tuan Tanjung Darussalam. Iya. Jadi ini antara keponakan dengan paman ini punya mertua yang sama. Udah Dirjo, gitu loh. Ini. Nah, makanya itu nanti anak-anak mereka dilahirkan di negeri Palembang. Iya. Anak mereka bukan di dusun itu, Bib. Dia lahir yang pertama itu Said Ibrahim. Siap Saidi. Dikasih gelar Siak Saidi. Nah, kemudian yang anaknya Ahmad diberi nama Ali. Nah, Ali. Nah, di dusun Kemerin dia disebut Abdullah. Allah ya, karena ada tazkirnya. Nah, lalu mereka ini tidak ada di Palembang. Mereka ini ke Jawa semua. Makamnya di Jawa, Bib. Makamnya justru bukan di Palembang, bukan di Kemerin. Anaknya Ahmad dan anaknya Muhammad. Bukan di Kemerin. Iya. Anak pertama ya. Iya. Pertama mereka. Jadi di Jawa sendiri seperti tadi
Sulaiman Kanigoro ya. Iya, Kemudian ada di daerah Tuban itu Ratu Khadijah. iya. Iya. Makanya, Ibunya daripada Itu sudah cucu, Iya. ada cicit. ya makanya itu kita harus atau mengembalikan versi-versi ini seperti yang bilang tadi. Iya. Sesuai tarikh. Versi-versi ini memang sengaja diciptakan oleh Belanda Iya, Ya. betul. supaya kedekatan orang Arab sendiri supaya dikabulkan karena memang pengaruh. Dan mereka juga diburu, ini diburu. Nah, kita nggak usah jauh-jauh Habib Rizik saja sekarang bisa kampung kumpul orang semuanya itu kan, maka dia dijaga, diawasi terus. Nah, jadi memang itu yang saya tahu data-data sejarah ini disimpan Belanda Betul. Iya. Leiden. di Leiden. Nah, itu yang asli datanya sana. Beberapa orang coba sekarang ngambil itu di Leiden. Nah, ini kalau ini bisa diambil kembali, ini bisa mengikut data sebenarnya. Iya. Karena baik Vanderbilt, Snodgrass itu memang membalik ke data-data ini. Vanderbilt itu walaupun dia banyak membalik data, cuma ada beberapa yang dia tidak bisa dia palsukan, memang ada beberapa. Karena terlalu masyhur. Dia cuma tahun 1870 ya. Iya. Nah, ini tahun 19 awal ya. Jadi ada sejarah sebelumnya. Iya. Nah, ini yang kita masih ini kan Iya. sejarah sebelumnya itu nanti kembali kepada Iya. penguasa di sana, Kesultanan Iya. Palembang, Kesultanan Mataram. Sementara Kesultanan Palembang ini sultannya sendiri berdiri, artinya menjadi sultan ini merupakan tadinya dari daerah bawahan. bawaan dari Bawahan Jawa. Mataram. 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 Ini hampir Sekarang ada baru. sekitar berapa? 7 generasi ya. Dari Iya. mulai Iya. Raden Kusen ya. Iya. Terus ke bawahnya ini banyak ini. Iya. Surotuwo, Surokudo ya. Betul. Banyak ini Surotuwo, Surokudo ini banyak ada berapa Betul, ini. betul. Arti jaraknya nama yang hilang. Iya. Kalau Sulaiman Kanigoro itu yang mantunya Amangkurat, betul itu Iya. masuk itu Bim. Ya. Iya. Kalau Sulaiman yang dimaksudnya adalah Sulaiman yang Sulaiman anaknya istilahnya Abdurrahman yang hidup di masa Sayyid Hidayatullah, ya artinya kan dia meninggalkan Iya. 120 tahun setelah 1488, Iya. 1568. jauh. Berarti kan jauh Iya. sekali jarak. Iya. Apalagi dengan Abdurrahman yang menjadi menantunya Sunan Gunung Jati yang hidup semasa. Iya. Sedangkan Muhammad dan Ahmad ini hidup di masa kakeknya dan bapaknya masih hidup. Betul. Iya. Jadi masih hidup Sunan Gunung Jati, Sayyid Hidayatullah. Dan Masih hidup bapaknya. saya lihat Bib ya, sekedar tambahan, saya lihat dari sejarah yang ada ini rata-rata semua ini menggunakan nama Abdurrahman Bib. Termasuk Raden Patah sekalipun. Iya. Abdurrahman Panatagama. Iya. Nama Raden ini kan, Raden Patah itu sendiri kan. Patahilah Abdurrahman juga Bib. Syarif Hidayat dulu Abdurrahman juga. Iya. Jadi saya tambah. Jogja juga ngambil apa? Iya, Iya. Jadi setiap raja itu ketika diangkat namanya disebut Ngabdurrahman. Iya. Ngabdurrahman Sayyidin Ponorogo. Iya. Jadi Abdurrahman itu adalah gerak Gila ke untuk istimewa, iya. Iya. istimewa, penguasa gitu. Iya. Nah, sedangkan Abdurrahman dan catatan Ba'alawi itulah nama. Nama. Iya. Gitu, Bib. Nah, itu yang bisa jadi distorsi kan karena itu Bib maksudnya. Iya. Jadi ada yang kita sebut sebagai nama, ternyata ada yang disebut sebagai Gelar. gelar kehormatan. Iya. gitu kan. Iya. Itu ya seperti Jogja begitu. Iya, Jogja ini satu simbol gelar Raja. Sultan. Sultan aja. Iya, iya. Nah, Abdurrahman. jadi itu tadi ya, ini punya masa dan jarak waktu, dan memang karena kepentingan penjajah, maka ini sengaja dibuat di sejarah ini kan dibalikan ya. Nah, yang aslinya mereka simpen tadi di Iya, Leiden ya. itu dia. Nah, dulu memang tidak bisa. Sekarang ini bisa kita ambil, cuman
harus tembus ya. Ceritanya tadi sudah pernah dengar Dan kemana? Pemkot tidak mau karena besar biayanya itu. Iya, saya udah baca itu. Mengapa kami meyakini bahwasannya kekuasaan Cirebon dan Banten dan Demak itu ada di Palembang? Ya kan sejarahnya kuat gitu Iya. historinya. Gitu. Kenapa kami meyakini juga bahwa Ahmad dan Muhammad itu adalah yang menjadikan kuyang kami adalah istilah datuk kami ini adalah dekat dengan Cirebon dan Banten. Ya memang sahabat Kinkin itu Iya. Maulana Hasan itu dakwahnya ke Sumatera, Iya. ke Lampung, ke Sumatera. Sahabat Bukti- Kinkin nama dari Jawa juga. Bukti itu. Hasanuddin. Sabuk Kinkin di Palembang ada sabuk. Iya. Di Jawa juga. Ada. Sultan Muhammad Badarudin Itu sebut sabuk gelarnya Kinkin. Maulana Hasanuddin gitu. Iya. Kemudian yang kami dapatkan juga ada perang di 1596. Iya. Kemudian 1505 Raden Fatah itu menyerahkan kepada Patiuno, kepada silanya itu Trenggono untuk menggantikan dia mengurus Demak. Dia datang ke kembali ke Palembang. Iya. Ditemukan di daerah silanya itu apa datanya itu namanya itu apa naskah aduan Bebuah Karang itu bahwasanya dia berdakwah ke daerah Mohahening atau Muara-Enim. Wah, ini. Muara-Enim. Dan dia ini ternyata meneruskan dakwahnya yang dianggapnya ini tempat istimewa. Palembang ini tempat dia lahir dan besar. Tempat dia dilahirkan. Ya, betul. dan dia ingin mengislamkan di tempat di tempat dia dilahirkan. Sehingga Palembang ini dari 1505 sampai dengan 1518 tidak ada penguasa. Iya. Karena rajanya Raden Patah ada di Palembang. Begitu. Dipegang sementara Iya. oleh sebelum digantikan dengan Akhirnya ketika dia pulang, nah ketika dia pulang itu diceritakan sama keluarga ini bahwa Said Ibrahim itu putranya dari itu ikut katanya Raden Patah katanya gitu ke sana kembali ke Demak. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau dari cerita itu kita mendapatkan bahwa bukti-bukti Lampung, Palembang ini wilayah apa istilahnya itu yang istimewa bagi Demak maupun Cirebon dan Banten itu terjawab Iya. dari kedekatan itu. Sehingga ketika Sulaiman yang disebutkan dan waktu itu sempat dikeluarkan di 2018 oleh Maktab Himir Otakawiyah bahwa Sulaiman ini aku adalah Sulaiman berdasarkan keterangan An-Nasabah Habib Ali bin Ja'far Syekh, ya, bahwasanya susunnya adalah Sulaiman bin Abdurrahman bin Umar ya bin Ahmad bin Muhammad. bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basibah. Kan? Nah kami terkaget gitu bin. Iya. Ini Sulaiman saudaranya Ahmad dan Muhammad gitu. Iya, Kita yang terkaget masih. gitu. Jadi, Makanya bertanya Sulaiman yang mana ini? Jadi begini ya, kita mengambil jalan nasabah yang terkenal Abel Ja'far. Abel Ja'far ini manusia juga. Artinya tidak semua yang dia ini kan mungkin betul 100% tidak benar. Nah, tahun 90-an data ini diperbaiki oleh Zainal Abidin ya. Itu masuk ke nambah 2 nama lagi. Ya. Jadi bahasa Iban yang ngaku ini di buku ini ada 2 ada bukti yang kita ini ada. Jadi dalam catatan Zainal Abidin bahasa Iban ini ada dua versi, ditambahkan 2 nama. Nah, ini yang menjadi ditambahkan 2 nama tadi. Nah 2 nama ini, tapi setelah kita bahas lagi ya, karena memang artinya kita belum mengaitkan data sejarah Kesultanan Cirebon Banten. Iya. Nah kalau nanti bukti data Kesultanan Cirebon ini memang valid seperti yang dimasukkan di zaman tahun 90 dengan nambahkan 2 nama ini, Iya. ini mungkin data mereka dapatkan dari Banten juga. Iya. Nah kita tim ini mengambil dari data Habib Ali bin Ja'far. Iya, iya. Makanya kita cenderung itu. Nah
kalau bukti nanti narasi mengatakan ada sejarah bukti-bukti yang Iya. tidak lebih baik kan, Iya. kita harus nambahkan nama tadi. Betul. Itu tidak banyak masalah, itu Iya. memang seperti itulah. Sehingga Jadi, tariknya berkesesuaian. Iya, Karena kita itu kan mencari kebenarannya, Beb, ya, bukan Iya. bukan minta diakui-akuinya, Beb, ya. tidak ada memang Betul. begitu. Jadi tidak semua, artinya makanya saya bilang itu untuk masuk ke buku kita harus punya data-data pendukung ya. Betul, Nah, betul. kalau buku ini, ya ini data kesultanan ya. Kalau di sini kalau nggak salah, dia nambah 2 nama kalau nggak salah di sini. Ini ada 2 nama. Nah, siapa itu? Nah kalau di sini, ini ada di buku itu sempat ditambahkan, cuma kalau di pustakaan sempatkan ditambahkan 2 nama. Nah kalau ini dikembalikan kepada data Basyaiban ini kembalikan data awal ya. Nah, jadi sempat dibahas ditambahkan 2 nama tadi, cuma kembali di sini. Nah di sini langsung Sulaiman. Sementara di situ ini nambah 2 nama. Ini sudah diperbaikan sebenarnya. Siapa namanya? Muhammad ini. Ini Ini Umar, Umar. ini Abu Umar. Basyaiban, ini Umar ini kan menyalakan Abdurrahman, Iya. Abdurrahman awal. Ya. Ya, betul. Terus. Nah, Abdurrahman ini Punya punya anak. anak lagi Abdullah sama Umar. Betul. Ini Abdurrahman Mogok ini Sunan Cirebon ya. Abdurrahman Tajuddin ya. Abdul Rahman Tajuddin ini bapaknya Pangeran Kanigoro. Kanigoro, Sultan Pangeran Kanigoro. Iya. Ya, beda namanya. Beda. Tapi Abdurrahman Kanigoro beda dengan Iya. Abdurrahman Beda. Qadiri tadi. Bu. Iya. Sudah. Makanya tadi. Jadi memang sudah sempat artinya Ada komunikasi. ada komunikasi. Jadi ada perubahan sebenarnya. Iya. Cuma pada saat tim ini diselesaikan, kita dipaksakan untuk kembali lagi kepada nasabahnya. Tidak bisa kita ini karena ini artinya dianggap kita tidak megang buktinya. Iya. Nah, kalau nanti di sini memberikan data itu, narasi buktikan sandarannya ke Iya. Cirebon dan Banten, tentu ini datanya ada sandaran kuat kesultanan, Iya, kan iya. lebih kuat. Betul. Jadi kita berani menambahkan tadi. Jadi ada apa Itu. namanya perang data lah istilahnya. Iya. Sinkronisasi Ya, data. dan makanya saya bilang, saya lebih cenderung, makanya saya tanya terus, saya kejar terus kan, Sulaiman ini tadi. Sulaiman kemana? Saya kejar terus, saya minta makan, itu kan saya menguraikan kembali kan. Iya. Nah saya lebih cenderung ke situ, karena memang lihat tahunnya aja, Beda. itu sudah berbeda jauh. Iya, iya. Nah, apalagi generasinya. Kalau yang apa tadi, kalian dari Tuan Puji Pulau dan itu saya sampai 12 generasi yang sekarang ini sudah mendekati ke arah ini ya. Sementara yang ini 9 generasi, udah beda nih 3 generasi, Iya. 2 sampai 3 generasi. Gitu. Cuma mohon maaf ya, Bib, kalau kita mau bertanya dengan Banten atau Cirebon, itu yang benar-benar pegang data file itu siapa, Bib? Karena saya lihat mereka ini semuanya tidak ada Versinya sinkron masing-masing. versinya, Bib. Saya sudah ceritakan waktu saya mau masuk ke Cirebon Banten Iya. itu pakai syarat macam-macam, Iya. suruh puasa lah, suruh inilah. Ya. Saya mau jadi yang pegangnya sendiri itu aslinya saya masih waktu saya kejar itu mau ini, pakai saya suruh syarat tadi, suruh puasa, suruh ini, suruh besok datang lagi. Nah, saya nggak ngaku nih. Iya. Yang bentuk itu siapa? Itu makanya ada mungkin versi saduran, ada versi asli. Itu dia, Bib. Bib. Makanya saya bilang di Banten dan Cirebon itu sendiri terlalu banyak organisasi, Bib. Iya. Dan masing-masing ngaku keturunan sah Iya. semua, Bib. Ya. Iya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu, artinya kita memerlukan data-data pendukung. Iya, iya. Karena memang saya buka ini karena memang tentang Basyaiban yang
kita akui ini sekarang ini pun perlu revisi. Iya. Dan sempat ditambahkan tadi 2 nama itu tuh. Di zamannya Zainal Abidin menjadi ketua Maktab Daimi tahun 96 ya. Sampai tahun 2000 itu ditambahkan 2 nama lagi. Nah, tapi ini setelah kita kita lebih pada penunjukan para nasabahnya ini. Habib Alwi Ja'far ini yang melakukan menjadi ketua Maktab Daimi yang pertama tahun 1932 dan dia melakukan pendataan tahun 32 itu. Dan dia yang diakui oleh dunia dari Hadramaut mengakui karena catatan dia tuh ada di buku-buku para nasabah yang ada tentang sosok dia, baru Hadramaut mengakui sebagai dia nasabah. Nah, karena posisi kekuatan kedudukan dia ini memang jasa dia sangat besar, kalau tidak ada dia, semua data Habaib yang ada di Indonesia ini menjadi kabur semua. Nah, jadi ini kembali ini. Nah, untuk membuktikan ini, untuk menambahkan lagi 2 nama ini, saya kan sempat nemu. Nah, itu kan harus punya data bukti. Iya, datanya merujuk kemarin. Karena memang sudah ada pernah penambahan 2 nama. Iya. Nah, ini jadi sebenarnya saya nggak mau buka nih. Jadi, Iya. karena itu nah itu. Jadi memang seperti saya bilang tadi, Habib Alwi Ja'far sendiri itu manusia. Betul. Dan kita bisa saja dia kekurangan data tadi. Sendirian dia, sama dia sendirian. Sendirian dia memang. Nah itu. Dan dia sempat keluar. Iya. Tahun 57 dia keluar dari Maktab Daimi. Iya. Tahun nomor 4 dia meninggal. Jadi dia sempat keliling sampai ke Lombok, ke Nusa Tenggara, keliling semua mencari data. Nah, pada saat itu pencari data bukan kayak sekarang ini. Iya. Berjalan, mencatat gitu. Betul. Nah itu. Tidak itu. Nah, Kalau ini sekarang yang saya cerita sama Kiai ini kemarin, Kiaian kemarin, bahwa mereka itu sudah masukkan ke dalam Wikipedia, Bim, yang bahasa Jawa. Nah, ini sudah revisian ini. Iya. Sudah revisian. Di sini ada jelas tanggal berapa biasanya dia mulai revisinya. Nah, jadi maksudnya di sini mereka itu memang sudah bongkar dan dia masih mengakui adanya Muhammad dan Ahmad yang di Komering. Tapi mereka sebut sebagai apa namanya yang tidak terdata lah itu kan. Keturunannya tidak terdata. Padahal kita punya sesuatu. Iya, makanya tidak terdata. Iya. Makanya saya bilang ya kita harus komplain lah ini disunting 5 bulan terakhir, disunting 5 bulan yang lalu oleh alam. Jadi menariknya gini, kita akui Palembang ini kota tua ya. Kemudian Palembang ini juga diakui sebagai Hadramaut kecil, Hadramaut kedua. Ya kan? Artinya semua faun dari Hadramaut itu dulu berkumpul di Palembang kan, gitu kan. Terus menyebar kan gitu kan bisa. Kalau Habib Muhammad Al-Ustaz Muhammad Al-Ustaz ini cucu Habib Alwi bin Syekh Asgab yang punya pabrik Asgab, pabrik es. Ya dia punya warisan banyak. Dari sebelah ibunya ke anak Menawar Masawa itu orang kaya juga. Jadi dia orang dari keturunan orang kaya, dari abahnya orang kaya, dari orang kaya. Pabrik es itu Asgab itu 100 tahun lebih masih berdiri sampai sekarang. Ya. Semua dinafkahi dari pabrik itu. Sekarang keturunan berkembangnya di sana di Jakarta. Dia menulis buku ini kan di tahun 96 kan? 96. Iya, setelah dia kembali dari Amerika, dia baru mencari data, menulis buku ini. Ini kayak print out percetakan jatuhnya ya? Bukan tulisan. Enggak kayaknya. Ya kalau ini bukan, ini sudah percetakan. Kalau yang tadi yang tulisan ini tulisan Nabi Isa. Lebih hampir sama dengan percetakan. Iya, ini yang asli tangan tulisan dia ya. Indah sekali ya. Kalau yang itu bukan, itu salinan itu. Ustaz ini luar biasa. Pohon-pohon. Ini yang dia mencari. Jadi kalau yang dia bikin dalam acara itu yang lebih besar kayak gini,
ini banyak berasal dari apa koran, dari apa nih Kalender. bagian tuh. Dia ada di tempel. Ya, jadi kalender ini kan disambung-sambung Oh, iya. sampai sekian meter. Oh, iya, takunya. Iya, jadi kemarin itu dia tulis nasab siapa-siapa itu kan, sama nasab satu gabilan misalnya saat itu. Nah ini saya tidak punya itu mana ya? Jadi itu ceritanya bisa. Wah, betul-betul orangnya ya. Luar biasa ya. Dedikasinya luar biasa sebagai seorang asal. Iya, dia memang Sama seorang seperti siapa? ya, Habib Ali bin Ja'far. Iya, Orang orangnya tekun begitu, tekun dan artinya kerjanya memang lillahi ta'ala. luar biasa. Kalau tadi cerita Muhammad Samsi, dia memang orang akademis, Iya, dokter gigi, dan Iya, dia iya. berasal dari keluarga kaya. Iya, Samsul. Maksud saya gini, Bro. Tentu kan dokter gigi Muhammad Samsul Segaf ini dengan silanya sebagai akademisi itu kan dia kan tahu batasan-batasan artinya. Iya, Ketika menuliskan sebuah buku dengan riset tadi kan, iya, tentu dia kan artinya itu ada referensinya maksud saya. iya. Ah, Nah itu yang referensi Iya. itu yang sehari-hari saya. Iya. Jadi referensi yang dia mengatakan Iya. bersandarkan berkata mengatakan dari Iya, Habib itu Isa, itu yang masih saya cari. Iya, Karena betul. setelah ini saya tidak temukan di buku Indo, maksudnya buku Indo ini. Iya, di dalam buku itu kan referensi juga dikit sekali kan. Iya, di sini nggak ada di sini. Jadi catatan dia juga, saya pun. Yang ini juga, ini ada bisa juga. Mungkin juga dalam catatan buku sebelum cetak buku punya konsepnya. Di situ biasanya dicupilkan. Ini saya tidak berani buka ini karena kalau buka ini hancur. wih, kuat sekali. Semprot dulu ya. Ini juga punya Habib Isa. Wow. Saya belum temukan. Nah, ini. Nah, ini tulisan Habib Isa. Ya. Ini saya belum temukan juga. Kena hujan tampaknya nih. Ini kena waktu ini ketika dia meninggal itu dikardus semua. Nah, tidak oleh ketuanya Besogi, ini masih di dalam kardus, nggak tahu mungkin kena hujan. Akhirnya tetap ketika saya minta, saya teliti ke rumahnya, wah ini barang ini sudah dalam kardus ini sudah begini. Iya. Sempat dia ketahui setelah sekian tahun. Iya. Nah ini jadi begini. Nah itu. Tapi Jadi, mereka masih bisa. iya, saya nggak bisa. Makanya sebenarnya hal-hal ini punya Kenapa nggak di backup, nggak bisa nih kalau sudah hancur. didigitalkan? ah, Didigitalkan. ini sebenarnya sudah catatan itu sama. Oh, oke. Hampir sama. Iya. Cuman ini catatan Tangan karya dia. beliau. Tangan dia ya. Jadi asli tangan beliau. Nah ini ada di tangan saya. Jadi bukan catatan buku Amisa itu ada sama Alidin ya, ada di sini. Oh. Makanya saya berani ngomong. Wah, iya. Karena ada yang di sini. Iya. Saya temukan beberapa lagi. Ada beberapa yang betul. Yang gulungan-gulung begini, ini banyak sama Alidin. Oh. Ada satu buku tadi saya bilang, saya punya kopinya masalahnya. Yang kapal tadi. Yang ngebentuk-bentuk kapal. Saya dapat dari Jogja, dari kalung. Nah itu makanya maksud saya. Jadi karena memang saya dekatnya sama Habib Isa itu dari tahun 90 sampai dia meninggal. Oh, maksudnya saya kesakitan deh. Jadi saya dekat karena sama-sama saya itu ngurus Kambang Goci. Oh iya, iya betul, ya betul. Jadi saya berjalan sama beliau. Iya, iya. Beliau sampai tidur di Kambang Goci, Iya. mempertahankan Kambang Goci. Betul. Setelah dilimpahkan sama saya. Oh. Saya ngurus Kambang Goci itu sampai ke Jakarta sama Menteri Dalam Negeri semua. Karena SK itu keluar dari gubernur, dari Menteri Dalam Negeri untuk bongkar Kambang Goci itu. Pada saat itu Kambang Goci itu sudah dibongkar. Oh. Pagar-pagar dirobohkan, pohon-pohon besar sudah ditumbangkan. Tinggal lagi pelaksanaan pembongkaran. Yang terakhir nanti kalau nggak ada pertahanan itu nggak ada lagi Kambang Goci. Sudah pindah. Kambang selesai. Koci itu yang makam ini. Pelabuhan. Apa yang yang pelabuhan? Pelabuhan. Iya. Oke. Nah itu, saya perjuangan dari tahun 93 sampai tahun 98 sama teman-teman.
sampai ke Jakarta semua. Karena yang SK terakhir tanda tangan tuh Yogi S. Mehmet, Menteri Dalam Oh Negeri. iya. Jenderal. Tentara Untuk meresmikan pemugaran apa itu. Saya datangi karena memang saya tahu mantan gubernur Jawa Barat. Yogi S. Mehmet ini tidak tahu, dia mungkin ada tanda tangan dia tidak tahu peristiwanya. Iya. Dan saya ketika saya telusuri ke sana karena saya punya mertua itu di Seknek. Oh. Jadi dia tahu semua. Oh. Suruh saya berangkat ini. Setelah saya susuri itu memang jalan tol. Lewatnya